Kamis 12 November 2020. Sebelum kita lanjut ke halaman 37 ya, Miss mau ingatkan kembali lagi mengenai DC. Untuk catatan nomor 18 tolong diperbaiki ya. Some baby. Sudah ada yang memperbaikinya? Sudah ada? Sudah ya. Ada yang belum? Ingat ya, untuk catatan nomor 18 tolong perbaiki kesalahan ketikan yaitu some baby. Jadi baby-nya ini yang kamu perbaiki saja. Oke, Bali. Kita mulai ya. Jangan lupa tulis tanggal hari ini. Oke, sudah pukul 10.30. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Halaman 37. Assessment 4 and 3. Tugas 4.3. Nah, ini ada tentang siklus kehidupan oleh kupu-kupu. Life cycle of animals. Siklus hidup hewan. Life cycle of animals. Label the butterfly life cycle correctly. Beri label siklus hidup kupu-kupu dengan benar. Ya. Kemudian, the pictures show the life cycle of a butterfly. Gambar menunjukkan siklus hidup kupu-kupu. Jadi urutannya, Miss buat seperti ini urutannya. Ini, Miss bacakan, disimak ya, dengarkan ya. Simak. Jadi yang pertama sekali itu, the caterpillar make cocoon, they change inside the cocoon. Ulat membuat kepompong. Ulat membuat kepompong. Jadi si ulat ini berubah di dalam kepompong. Kemudian, the egg hatch into caterpillar. Telur menetas menjadi ulat. Telur menetas menjadi ulat. The caterpillar come out of the cocoon. Ulangnya, the caterpillar come out of the cocoon as butterflies. Ulat keluar dari kepompong Ulat keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu. Nanti kita acak urutannya. Oke, kita acak urutannya. Kemudian, the butterfly lays eggs. Kupu-kupu bertelur. Jadi urutannya itu pertama adalah ini yang dari B. Kupu-kupunya itu bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi apa? Ulat. Kemudian ulatnya itu berubah menjadi kepompong. Akhirnya kepompongnya terbuka deh. Ya, seperti mantel baju menjadi si kupu-kupu. Itu urutannya. Ya. B, A, C itu urutan yang benar. Oke. Itulah yang bagian D ya. The butterfly lays eggs. Kupu-kupu bertelur. Kemudian bagian D, the egg hatch into caterpillar. Telur menetas menjadi ulat. Ya, caterpillar itu artinya ulat. Oke, kemudian the caterpillars make cocoon. They change inside the cocoon. Ulat ini membuat kepompong, ya. Kemudian si ulat ini menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa, begitu.
Ya, coba sekarang diulangi dulu tahap siklus life cycle of animals butterfly. Ya, tahapannya kita baca ya. Gracella cendana. Gracella cendana. The picture shows the life cycle of a bee. Gracella, baca yang urutan yang bagian D, B, A, C. Coba dari D dulu pembagian ini. The butterfly. A, B, C, D. Keterangannya dibaca Gracella. Yang D ini apa keterangannya? The butterfly. The butterfly perhatikan buku kamu saja, Gracella. Kan sudah ada di buku kamu kan? Oke ya, Miss ganti ya, Gracella. Waktu berjalan. Oke. Ganti ya. Oke, Maura. Miss ganti ke Maura. Maura Siahaan. Silakan Maura. Halo Maura. Yes, Miss. Kamu baca ulang dari urutan yang benar. Bagian D, keterangannya yuk. Urutan yang The benar. butterfly lay eggs, the life cycle, then start over again. Kalau yang untuk D, sampai X saja, yang ini tidak. Sampai ini aja, sampai titik yang bagian D. Silakan ulangi lagi, Laura. The butterfly Lay eggs. Oke, lanjut bagian B. Keterangannya apa? The eggs hatch into caterpillars. Oke, lanjut ke A. The The caterpillar. caterpillars make cocoons. They check inside the cocoons. Oke, yang C. The caterpillars come out of their cocoons as butterflies. Oke, good. Thank you ya, Maura. Satu lagi. Oke, Cahaya. Cahaya Silalahi. Silakan. Yes, Miss. Silakan baca. The butterfly lay eggs, the life curve, then start over again. Okay, B, the egg. The eggs hatch into caterpillars. A, caterpillar. The caterpillars Make make cocoons. the They stay inside the cocoons. C, the caterpillar. The caterpillar come out of their cocoons, butterflies. Thank you. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Part B. Perhatikan tabel yang di bawah ya, Melisa, Giselle, Jovan, Darel. Jangan ada yang main-main dulu. Kita lihat tabel yang paling bawah, ya. Yang di gambar bawah ini. Nah, ini dia. Draw the other pictures in the correct order. Gambarkan gambar lainnya dalam urutan yang benar. Jadi tugas kamu nanti ya,
di bukunya masing-masing, coba kamu gambar sendiri deh. Ya, gambar sendiri seperti ini urutannya. Jadi, misalnya, ini kan sebelum jadi kupu-kupu dewasa, dia kan punya alur kan. Pertama telur, kemudian ular, terus berubah jadi kepompong. Akhirnya apa? Terbukalah kepompongnya atau jubahnya ini menjadi kupu-kupu. Nanti gambar sendiri bisa. Urutan yang seperti ini, kamu ulangi lagi. Urutannya seperti ini, kamu ulangi gambarnya di sini, di kolom-kolom ini. Gampang ya? Oke, dimengerti. Jadi ini saya skip. Ya, saya skip dulu karena ini suruh gambar aja. Kamu hanya mengulang gambarnya. Oke, kita lanjut ke halaman 38. Ya, Elis. Boleh diwarnain. Priscilla baru masuk ya. Priscilla, hari ini kita belajar di halaman 37 ya. Mengurutkan siklus hidup kupu-kupu. Jadi kalau kamu nanti hari ini telat, nggak apa-apa nanti lihat rekamannya. Sekarang ke halaman 38 ya Priscilla. Oke. Nah di sini ada gambar. Tapi gambar ini maksudnya apa? Diperhatikan dulu ya. Itan, halo Itan, perhatikan dulu. Taking care of plants and animals. Taking care. Merawat tanaman dan tumbuhan. Taking care of plants and animals. Merawat tanaman dan tumbuhan. How to take care of plants and animals? Cara merawat tumbuhan dan hewan. Teach the teachers of how to take good care of plants. Tentang mana gambar cara merawat tanaman dengan baik. Oke, make a cross. Kemudian buatlah tanda silang seperti ini. For the teachers of what happens when people do not take good care of plants. Kebalikannya, buat tanda silang untuk gambar jika tanamannya ada yang kurang baik. Nah, jadi pembahasannya adalah untuk gambar A. Nah, ini kan gambar A ini kan penebangan pohon secara liar. Jadi tanda silang. Karena hutan itu nggak boleh tebang sembarangan ya. Kemudian bagian B ini, gambar B ini adalah cara merawat tumbuhan yang benar. Kenapa? Disiram supaya subur. Kemudian yang gambar C ini sudah jelas ya. Tumbuhannya ini layu akibat tidak dirawat. Makanya dia mau hampir mati. Oke, layu dia ya. Oke, sudah ditentang and disilang. Sudah ya. Selanjutnya ada tabel di bawah. Nah, ini kelanjutannya. Tadi kita kan untuk cara merawat tumbuhan, sekarang kita merawat hewan. Oke, teach the teachers of how to take good care of animals. Tentang gambar cara merawat hewan dengan baik. Kemudian, make a cross. Buatlah tanda silang for the teachers of people harming animals. Untuk gambar hewan yang dilukai oleh manusia atau dicelakai oleh manusia. Begitu. Jadi, kira-kira hewan peliharaan kita, kalau kita rawat di rumah pasti kita kasih makan ya. Nah, jadi gambar yang ini adalah hewan peliharaan kucing. Nah, kucing ini kita rawat di rumah, otomatis kita wajib memberi dia makan. Ini adalah gambar cara hewan yang baik ditentang. Kemudian yang bagian B ini kan ada gambar harimau ya kan, seekor harimau ini dikurung di dalam, ya dipaksa dia dikurung, dibawa oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk ada kebutuhan atau kepribadian tertentu. Jadi hewan buas seperti ini layaknya kan nggak boleh di rumah. Di mana tinggalnya, habitatnya itu ada di alam.
Nah, ini malah dia dipaksa masuk dalam kandang. Nah, mau dibawa kabur dia. Nggak boleh ya. Ini artinya mencelakai hewan. Kemudian yang bagian C ini gambarnya adalah dia punya peliharaan, tetapi peliharaannya nggak dirawat. Akibatnya apa? Hewannya kurus. Ya, ya, ya kurus hewannya ya, kurang sehat gitu. Kemudian yang bagian D ini hewannya itu sudah mati ya. Benar nggak? Ya, ini hewannya. Oh, sorry. Bukan ini hewannya itu lehernya dikasih benda apa gitu ya. Kan nggak boleh ya melukai hewannya. Angsa ini. Ini bagian lehernya dikasih kayak benda apa gitu. Yang bisa melukai si hewan tersebut. Nggak boleh, jadi kita buat tanda sila. Jadi siswa kalau punya hewan favorit atau kesayangan sebaiknya dikasih makan, dimandikan ya, jangan dilukai. Oke? Kita lanjut halaman 39. Keeping animals calm. Keeping animals calm. Jadi di sini adalah menjaga hewan tetap tenang. Menjaga hewan tetap tenang. Ya. Animals can easily get stressed or hurt. Hewan itu dapat mudah takut atau stres. Kalau kita berbuat tidak sayang dengan dia ya, dia rasa takutnya bagaimana. Nah, di sini ada pilihan tentang mana situasi atau kondisi di mana hewan itu bisa mudah stres atau takut. Nah, jadi harus tahu dulu ini artinya apa ya. Jadi kondisi yang membuat hewan itu takut atau merasa stres adalah pilihannya bagian A. Heavy rain, flooding, and area. Hujan deras membanjiri suatu daerah. Jadi kalau hujan terus-menerus, musibah banjir, otomatis tempat tinggal hewan juga terganggu kan. Berarti ini yang membuat hewan takut, ada air masuk ke dalam kawasan. Jadi ini juga bisa membuat hewan stres atau takut. Kemudian yang bagian D ini tidak, karena apa? Giving a dog some biscuit. Jadi hewan itu diberi beberapa biskuit. Kemudian yang C itu adalah loud fireworks on New Year's Eve. Jadi si Eve ini dia sedang bermain kembang api dengan suara petasan yang atau ledakan yang cukup keras. Akhirnya hewan-hewan peliharaan Eve ini merasa takut. Nah, ini nggak boleh ada suara letupan atau petasan ya. Paham ya? Jadi kalau untuk main-main seperti kembang api jangan dekat-dekat hewan. Nanti hewannya takut atau stres. Ini ditentang. Ini kondisi yang tidak baik. Kemudian yang bagian B ini adalah throwing seeds on the ground for chickens to eat. Melempar benih ke tanah untuk dimakan ayam. Jadi misalnya biji jagung kita lempar, itu hanya airnya langsung matang kan, berarti ini nggak termasuk. Kemudian yang option yang E, a band playing loud music next to a house where there are pets. Sebuah band yang memainkan musiknya sangat keras-keras di samping rumah yang memiliki hewan peliharaan. Jadi ada orang yang bernyanyi, bermain musik, tapi dia dekat hewan, nggak boleh juga. Dengar ya, ini kan musiknya itu kan keras-keras, sangat keras. Jadi hewan sangat takut. Atau membuat hewan tersebut nggak boleh ya. Jadi inilah situasi yang membuat hewan tersebut takut. Silakan diulangi baca. Yang saya tentang, yang kamu isi sendiri di buku. Anita. Ya, Anita. Yes, Miss. Silakan baca ulang yang kamu isi. Miss. 6 situation that you think will be stressful for animals. Oke.
A. Heavy rain Rain, flooding, an area. Halo, Box Nita, on silakan. F is E. A band playing loud music next to a house where there are pets. Oke, thank you. Satu lagi ya. Satu lagi. Jovan. Jovan Savero. Nah, kamu baca yang jawaban isi ya. Coba. Situation. Rain flooding an area. Halo, Jovan. Silakan baca Jovan. Halo, Jovan. Aduh, speakernya nggak aktif, Jovan. Kitanya nggak dengar. Ganti ya. Graciela Morris. Ayo, Graciela. Speakernya aktifkan dulu. Graciela. Silakan baca. Graciela, silakan baca, Graciela. Halo. Aduh, susahnya. Bisa? Mau, Graciela? Silakan baca. Miss pilih kamu. Aduh, waktu berjalan loh, Graciela. Yang lain juga pada mau ini, Graciela. Saya ganti ya. Saya ganti dulu. Yang mau baca aja lah ini. Melody. Melody. Ayo, silakan Melody. Melody. Halo, Melody. Heavy rains flooding an area. B. Giving a dog some biscuits. C. Loud fireworks on New Year's. Melody. Halo, dengarkan Melody, Miss Melody. Dengarkan. Baca dulu perintahnya apa. Kamu baca perintahnya, terus baca yang ditentang saja. Pick situation that you think. Baca dulu. Take situations that you think will be stressful for animals. A. Heavy rains flooding an area. C. Loud fireworks on New Year's Eve. Dan E. A band playing loud music next to a house where there are pets. oke, good. Thank you ya, Melody. Nah, dengarkan lagi. Untuk tabel yang bawah, seperti ini, Pak Shu, draw a picture of how you can help animals to stay calm. Buatlah gambar bagaimana kamu dapat membantu hewan untuk tetap tenang. Kamu pilih gambar favorit hewan kamu. Misalnya gambar kelinci, boleh. Gambar, apa lagi ya? Duck, misalnya boleh. Nah, kemudian, describe how you will help the animal. Jelaskan bagaimana kamu membantu hewan tersebut. Nah, ini kan contoh dari Miss, ya kan? Nanti kamu silakan gambar sendiri ya. Ini Miss kebetulan ambil yang simpel aja, gambar kucing. Jadi kucingnya ini kita kasih makan. Sudah, inilah kira-kira yang bisa dijelaskan di sini. Kasih keterangannya singkat seperti ini. Oke, kamu boleh gambar yang lain. Misalnya boleh kamu mandiin tuh hewannya. Atau kamu selain gambar sendiri juga boleh ambil dari media lain. Tempel di sini. Begitu. Kalau kamu sayang sama hewan ya. Oke. Ini juga mistis hanya gambar ya. Jadi mistis kamu bisa gambar sendiri nanti setelah gini. Kita lanjut ke halaman 40.
Nah, halaman 40 itu ada penugasan. Penugasannya adalah 4 and 4. Tugas 4. Taking care of plants and animals. Oke, ini ulang lagi ya. Boleh kamu ambil dari media lain, kamu tempel di sini. Nah, boleh di print juga bebas, boleh gambar sendiri juga boleh. Udah ya, ini bebas ya. Kita ulangi dari sini. Kita lanjut kemari. Circle the letter of the correct answer. Number 1. Plants need this to make food. Plants need this to make food. Tanaman membutuhkan sunlight. Sunlight matahari ya. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanan. Bukan win and sleep. Pusher bukan ya. Wind itu kan dia angin atau sleep adalah tidur. Jadi yang tepat adalah sunlight, sinar matahari. Itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Okay. Number 2, animals should breathe clean air. Hewan harus menghirup udara yang bersih. Ya. Hewan harus menghirup udara yang bersih. Pusher dirty, bukan udara kotor. Pusher colorful, bukan udara yang berwarna-warni. Tidak ya. Jadi semua makhluk hidup wajib menghirup udara yang bersih. Bebas dari polusi maksudnya. Number 3, but plants and animals need clean water. Baik tumbuhan maupun hewan, mereka itu membutuhkan apa? Air bersih. Jangankan hewan dan tumbuhan, manusia juga butuh air yang bersih kan, Darel? Benar nggak? Kita minum air yang bersih nggak, Mili? Melisa, Arlesa, Bari. Iya, air mineral yang bersih untuk kesehatan tubuh. Oke? Bukan air yang kotor, bukan air yang manis. Wajib air yang sangat bersih. Number 4, if your cat is sick, it might not be able to do this. Jadi, jika kamu punya hewan favorit kucing misalnya, terus kucingnya sakit, ya. Jadi si kucing itu tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Contohnya saja misalnya jump, lompat-lompat nggak bisa, oke? Okay? Pusher lie down itu misalnya berbaring, nggak mungkin ya. Be lonely atau kesepian nggak mungkin juga. Jadi yang tepat adalah jump, melompat. Oke, okay, number 5. Plants in the house can help clean the air around us. Tanaman di dalam rumah dapat membantu membersihkan udara di sekitar kita. Pusher water, bukan air atau pusher house, bukan rumah. Jadi yang jelas adalah air around us. Oke, baik. Jadi tolong baca ulang kembali, jawabannya dibaca kembali oleh si Bari. Halo Bari. Nah, Bari mau baca ulang ini, kita dengar ya. Yuk, silakan Bari. Plants need to make Sunlight. Next. Lanjut. Sunlight. Ya. Sunlight. Lanjut Bari, nomor 2. Animal Terus breathe
clean air. Ya, Air good. hamil air. Ya. Udara. Next, 3. Number 3. Both plant then And animal need need clean water. Okay. Water. Number From 4. the water. Number 4. Halo Bari. If Number 4 is your is your Your at that cat cat is sick. it might not be may Not be be able able to do this. jam. jump. Jump Jump. Okay. Number 5 Number and plant in the house and can help clean have cleaned the air air around around you. us. Ini kalau us ya. Thank you ya Bari. Terima kasih. Kita lanjut sekali lagi ya. Oh, sekali lagi ya. Satu siswa lagi Miss mau pilih dulu. Melisa Zifani. Ya, Melisa, Miss. silakan. Let's go. Plants need this to make food. See sunlight. Animals hold birds air. Be clean. But plant and animals need water. See Clean. Need clean. water. If your pet is sick, it might not have to do this. To do this, jump. Jump. Plants To do this, jump. Plants in the house can help clean the Air. around us. Okay, good. D, Thank you. I. Yeah, good. Thank you, Melissa. Next, number 6. Number 6. Yeah. Complete the sentence. Number 6, 7, 8. We can eat some animals as food. We can eat some animals as food. Kita dapat makan beberapa hewan as food sebagai makanan. Contohnya saja ya, chicken, duck, fish. Nah, ya kan kita kan juga makan ini ya, beberapa hewan ya yang bisa kita makan sebagai sumber makanan, sumber protein begitu ya. Number 7, animals need to drink water. Hewan perlu minum air. If your pet is sick, it might not be able to play. Jika hewan peliharaan kamu itu sakit, ya, hewan tersebut tidak bisa bermain atau beraktivitas. Ya kan, misalnya saya tadi bilang, jam, nggak bisa dia kan, misalnya melompat nggak bisa, berlari nggak bisa ya. Kenapa? Sedang sakit. Oke? Daryl, Pinsi, silakan baca Daryl.
We can eat some animals as food. Animals to drink water. If your pet is sick, it might not be able to play. Okay, thank you. Mile. Mile. Hello, Mile. You read please number 6 until number 8. We can eat some animals as food. 7. Animals need to drink water. 8. Find your pet is sick. It may not be able to play. Oke. Ya. Thank you ya, Mile. Yang terakhir, faksi. Nah, ini faksi ini adalah gambarkan cara merawat hewan dan cara merawat tumbuhan. Jadi gini, caring for plants, cara merawat tumbuhan dengan cara disiram. Ini gambar sendiri boleh ya. Caring for animals, cara merawat hewan, boleh gambar sendiri. Misalnya hewannya, ini apa contohnya dimandikan. Nah, jadi tumbuhannya apa? Disiram. Supaya apa? Supaya tidak layu. Ini supaya apa? Supaya hewannya tetap sehat. Oke? Jadi, ini gambarnya kamu boleh buat sendiri atau boleh ambil dari media lain. Nanti tempel di sini gambarnya boleh. Ya, terserah deh, bebas. Yang penting kamu paham. Ini gambarnya maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya cari gambar cara merawat tumbuhan. Nah, ini adalah cari gambar cara merawat hewan. Kira-kira seperti itu. Di rumah saya nggak sama hewan peliharaannya. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Misalnya kucing, kelinci, misalnya. Atau ikan hias misalnya. Kalau mau gambar sendiri ya silakan diwarnai, boleh diwarnai ya. Nah, siapa yang suka dengan taman-taman bunga misalnya? Di rumah punya taman bunga nggak? Atau kebun-kebun kecil? Punya kan? Nah, kamu suka nggak merawatnya? Contohnya saja menyiram tanaman, atau memberi pupuk, atau memangkas ranting-ranting, kan boleh. Ya kan, benar nggak? Nah, jadi kira-kira seperti ini, kamu bebas kok bagaimana cara merawat tumbuhan dan cara merawat hewan. Jadi sekian dulu dari Miss, hari ini belajarnya. Untuk minggu depan, kita masuk ke ini ya, buku SPS IPA kembali, karena kita mau bahas soal. Ya, terus jangan lupa yang Miss bilang tadi, catatannya diperbaiki nomor 18. Ya, jangan lupa. Oke, sekian dulu dari Miss hari ini.